Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan, tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Hotel Bekas Pembunuhan bagian 3. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Keesokan paginya panitia panik mendapat laporan kalau Hilda hilang. Dia tidak ada di kamarnya, padahal semalam ia ikut acara di pinggir pantai. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Hilda sekarang. Kata Zainal, dia semalam melihat Hilda bersama dengan Doni. Pak Denny, ketua panitia, langsung mendatangi kamar Doni. Beberapa kali ia membunyikan bel pintu kamar Doni, namun tidak kunjung dibuka. Ia lalu meminta bantuan petugas hotel untuk membuka kamar nomor 111 karena terkunci dari dalam. Saat pintu berhasil dibuka, semua orang yang melihat Doni berteriak histeris. Doni terkapar tewas dengan luka sayatan di lehernya. Ia seperti habis menggorok lehernya sendiri dengan pisau kecil. Di dinding ada tulisan coretan darah yang bertuliskan "Jangan ganggu, pergi sekarang juga". Di samping Doni tergeletak sebuah jelangkung yang juga berlumuran darah. Pak Denny lalu memeriksa kamar mandi. Ia berteriak sambil mengucap istighfar saat melihat mayat Fahri yang mati dengan keadaan mata melotot. Itu semua perbuatan arwah Sartika. Ya, dia yang dulu pernah menjadi korban pembunuhan di kamar hotel ini. Sartika punya masa lalu yang kelam sebelum akhirnya ia mati di kamar nomor 111. Sartika adalah seorang pelacur yang biasa mangkal di pinggir jalan dekat dengan hotel tersebut. Malam itu memang dia sedang sial lantaran mendapatkan 2 pelanggan bajingan yang merenggut nyawanya karena hal sepele. Dia dibunuh lantaran tidak sanggup lagi melayani kedua lelaki itu. Sekarang arwahnya gentayangan meneror para peserta yang mengganggu ketenangannya. 2 hari berlalu, acara sudah dibubarkan. Kematian 2 mahasiswa itu diberitakan oleh banyak media. Yang menjadi pertanyaan adalah keberadaan Hilda sekarang ini. Pencarian sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Ia menghilang begitu saja. Kedua orang Hilda menuntut pihak kampus dan penyelenggara acara. Kematian 2 mahasiswa itu membuat hotel sepi pengunjung. Kamar nomor 111 masih disegel garis polisi. Pihak hotel berjanji tidak akan membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111. Kasus kematian 2 mahasiswa itu akhirnya menemukan titik terang. Penyidik menyimpulkan kalau Fahri dibunuh oleh Doni yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sedangkan Doni diduga frustasi lalu ia bunuh diri. Satu hal yang tidak bisa diungkap oleh siapapun adalah tulisan di dinding hotel. Siapa yang menulisnya? Harry duduk termangu di meja resepsionis. Semenjak kematian para mahasiswa itu, pengunjung hotel menjadi sepi. Sekalipun ada palingan hanya 2 pengunjung sehari, itu pun jarang. Harry jadi banyak menganggur. Setiap hari kerjaannya hanya duduk di meja itu sambil sesekali memainkan HP-nya. Sekitar jam 2 dini hari, telepon berbunyi. Harry segera mengangkat telepon itu. "Selamat malam, dengan resepsionis, ada yang bisa saya bantu?" Pintu kamar saya susah dibuka. Kayaknya pintunya rusak. Saya tidak bisa keluar," kata lelaki di seberang telepon. "Baik Pak, di kamar nomor berapa ya?" 99. "Baik, mohon ditunggu ya." Itu suara bule dengan logat bahasa Indonesia yang khas orang asing. Sudah 2 hari dia menginap di hotel itu. Pasti bule itu tidak tahu tentang kasus kematian para mahasiswa. Harry bergegas mencari kunci cadangan untuk nomor 99. Dia terlihat bersemangat
karena akhirnya ada hal yang bisa ia kerjakan. "Tiara, gua ke atas dulu ya. Ada tamu yang minta bantuan." Namun Tiara tidak menjawab. Ia ternyata sudah tidur pulas di meja itu. Harry menggelengkan kepalanya. "Kerja kok tidur mulu," gumam Harry. Ia pun langsung naik ke lantai 2. Namun saat berjalan di lorong koridor, tiba-tiba saja seluruh lampu di sana padam. Harry pun terkejut. Buru-buru ia merogoh HP-nya, lalu menyalakan senter. Satu persatu ia lewati kamar di koridor itu. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh dari kejauhan. Harry lalu meruncingkan telinganya. Itu jelas suara wanita yang sedang menangis. Bulu kuduknya mulai merinding. Ia takut tapi juga penasaran. Harry pun melangkah kembali. Sekarang ia mengikuti sumber suara itu. Tepat di sudut koridor, ada seorang perempuan yang duduk sambil memeluk dengkulnya sendiri. Kepalanya menunduk. Ia menangis sesenggukan. Perempuan itu berambut sebahu. Ia mengenakan jaket warna kuning dan juga celana levis. Mbak, kenapa Mbak?" Harry perlahan mendekat. Ia mengarahkan cahaya senternya pada wanita itu. Namun tidak ada jawaban. Perempuan itu masih saja menangis. Harry mencoba menyentuh pundak perempuan itu. "Mbak, temani aku." Akhirnya perempuan itu berbicara. Suaranya lirih, tapi kepalanya masih tertunduk. "Temani?" Wanita itu lalu mendongakkan kepala. Harry kenal betul siapa dia. Fotonya sudah tersebar di mana-mana. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang beberapa hari lalu dikabarkan hilang. Kamu Hilda?" Harry mengerutkan dahi sambil menyorotkan senter ke wajah wanita itu. Ia mengangguk. "Dari mana saja? Semua orang panik nyariin kamu." "Temani aku. Aku takut." Wajah Hilda pucat. Ayo kita ke bawah. Kita lapor polisi biar kamu dijemput." Harry meraih tangan Hilda dan terasa sangat dingin. "Kok dingin banget? Kamu sakit ya?" Hilda mengangguk sambil menyeka air matanya. Harry lalu menuntunnya perlahan. Ia harus segera menolong tamu yang terkunci di kamar nomor 99. Setibanya di kamar itu, Harry berhasil membuka pintunya. Muncullah seseorang lelaki bule dengan kepala botak dan perut buncit. Finally," kata lelaki itu. Harry meneteskan pelumas pada kunci itu agar tidak macet lagi. Baik Pak, sudah lancar kembali kuncinya ya," kata Harry sambil tersenyum. Itu lampunya mati ya?" tanya bule yang sudah mahir bahasa Indonesia. "Oh, ini sedang diperbaiki sama tim teknik kami Pak. Maaf atas kendala ini ya." "Jangan terlalu lama. Saya harus charging laptop." "Iya Pak, sebentar lagi pasti menyala. Kami punya mesin diesel. Jangan khawatir ya Pak." Harry berusaha agar si bule itu tidak kecewa. "Oh, oke. Thank you very much." Harry pun beranjak dari hadapan bule itu. Ia menuntun kembali lengan Hilda. Si bule heran dengan tingkah Harry yang seolah sedang menuntun seseorang. Tapi si bule tidak melihat siapapun di samping Harry. Bule itu tidak mau ambil pusing. Ia lalu menutup pintu kamarnya. Sesampainya di lobi, Harry masih menuntun perempuan itu. Ia terkejut saat melihat Tiara, rekan kerjanya, berdiri di atas meja resepsionis. Mulutnya menganga lebar, tatapannya lurus ke arah pintu masuk hotel. Wajahnya seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan di dalam pintu masuk itu.
dan kedua matanya melotot. "Tiara? Ti, lu kenapa?" Harry melepas genggamannya dari lengan Hilda, lalu lari ke arah meja Tiara. Namun sesaat sebelum Harry tiba di meja kerjanya, tubuh Tiara lunglai. Ia jatuh berdebam ke lantai. Apa yang sebenarnya sudah Tiara lihat? Lampu hotel menyala kembali. Harry membopong Tiara ke ruang istirahat. Saking paniknya dia lupa pada Hilda yang harusnya ia bawa dari lantai 2. Anehnya Hilda sudah menghilang. Jelas itu bukan sosok Hilda yang sebenarnya, tapi makhluk halus yang menyerupai Hilda. "Tadi lu lihat apa, Ti?" "Lu bener, Her. Ada setan di hotel ini." Harry terkejut mendengar pernyataan Tiara. "Emang lu barusan lihat apa?" "Cewek. Gua lihat cewek mukanya penuh darah. Setelah itu gue gak sadar. Udah, kayaknya gue mau resign aja. Gue gak sanggup lagi kerja di sini, Her," ucap Tiara. Harry mengembuskan nafas berat. Dia tahu pasti itu setan wanita yang pernah jadi korban pembunuhan di hotel ini. "Gue juga tadi ketemu sama Hilda, mahasiswa yang hilang itu. Tapi aneh, dia sekarang hilang dan entah kemana. Gue juga yakin sih bahwa yang gue bawa itu setan. Sekarang hati-hati, Her. Hotel ini angker banget. Lu mau tetap kerja di sini?" "Gak ada pilihan lain, Ra. Gue harus tetap kerja," jawab Harry. Kemudian seorang servis room muncul dari pintu. Ia tampak terburu-buru. "Mas Harry, ada tamu yang mau check-in," kata seorang servis room itu. Harry mengerutkan dahi. Dia heran, tumben sekali ada tamu tengah malam seperti ini. Ia pun bergegas ke meja kerjanya. Di sana ada seorang lelaki yang penampilannya kumal. Ia mengenakan topi koboi, menenteng senapan angin, dan menggendong sebuah tas ransel. Pakaiannya kotor penuh dengan bercak lumpur yang mengering. Lelaki itu seperti baru saja pulang dari ekspedisi hutan belantara. Di samping itu ada seorang perempuan yang umurnya berkisar 21 tahun. Penampilannya tidak kalah kumal, rambutnya kusut, ada bercak lumpur kering di wajahnya. Perempuan itu terlihat murung. Dia menunduk dengan tatapan kosong. "Kami pesan 2 kamar ya," kata lelaki itu sembari mengeluarkan sebuah kartu debit dari dompetnya. "Baik, Pak." Tanpa banyak tanya lagi, Harry melayani kedua orang itu dengan ramah. Harry pun mengantarkan kedua tamunya ke kamar nomor 112 dan 113. Lelaki itu tidak banyak bicara, walaupun Harry menerangkan jenis layanan yang ada di hotel ini. Tapi tampaknya kedua tamu itu sama sekali tidak peduli. Di sisi lain jauh dari hotel, ada kabar buruk mengenai Zainal. Semenjak kepulangannya dari ajang pembelian duta bahasa, dia jatuh sakit. Setiap hari ia merasakan perutnya perih seperti ditusuk-tusuk. Dia juga sering merasakan sakit kepala. Ia berkali-kali pergi ke dokter, tapi tetap tidak kunjung sembuh. Zainal juga sempat dirawat di rumah sakit. Namun itu hanya beberapa hari saja, karena keluarganya tidak sanggup lagi membayar biaya rawat inap. Tengah malam seperti ini, seluruh keluarga Zainal berkumpul. Mereka menangisi Zainal yang sedang sekarat tidak berdaya di atas kasur. Tidak terkecuali Fadil. Sudah 2 hari ia mendampingi temannya. Zainal sebenarnya sudah sekarat dari sehari sebelumnya. Tidak jelas penyakit apa yang diidapnya. Sebab dia tiba-tiba sakit parah, kemudian kondisinya seperti itu. Beberapa saat kemudian, kedua mata Zainal terpejam, dadanya turun naik, nyawanya sudah di tenggorokan. Sang ibu membisikkan kalimat tauhid di telinga anaknya sambil menangis. Dalam satu hembusan nafas, Zainal meninggal dunia. Seluruh keluarganya histeris termasuk Fadil.
ia juga meneteskan air matanya. Entah kenapa Fadil dari awal curiga kalau penyakit temannya itu bawaan dari hotel angker. Tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang Zainal sudah meninggal. Bisa jadi selanjutnya Fadil atau teman-teman lainnya yang pernah jadi peserta di hotel itu. Surat Yasin tidak henti-hentinya dilantunkan keluarga Zainal dan para tetangganya. Tepat jam 4 dini hari, tiba-tiba jasad Zainal bergetar. Semuanya panik sambil mengucapkan istighfar. Kapas yang disumpal di lubang hidung Zainal mental begitu saja. Matanya melotot. Ia bangun seperti ada yang mengendalikan jasadnya. Tolong aku, sempurnakan jasadku. Itu suara wanita. Fadil mengenali suaranya itu. Iya, itu jelas suara Hilda. Hanya pesan itu saja yang diucapkan Zainal. Kemudian ia mati kembali. Semua orang di ruangan itu tidak berhenti mengucapkan istighfar. Ibu Zainal menangis histeris sambil menyentuh wajah anaknya itu. Ia berharap anaknya masih hidup. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam tubuh Zainal. Ada hal yang ingin disampaikan Hilda. Fadil yakin pesan itu merupakan sebuah petunjuk tentang keberadaan jasad wanita itu. Dan kamar itulah satu-satunya jawaban. Fadil akan kembali ke hotel itu untuk mencari tahu keberadaan jasad Hilda. Sementara itu di hotel, seorang pria yang tadi datang tengah malam tidak bisa tidur. Senapan angin disandarkan dekat dengan tempat tidurnya. Sementara topi koboynya ia letakkan di atas meja. Ia masih syok dengan apa yang telah dialami beberapa hari yang lalu di Gunung Plosari. Bayangan demi bayangan terlintas di benaknya. Ia berhasil membunuh koloni babi yang menyerangnya. Ia juga sempat dibawa ke alam jin oleh seorang wanita cantik yang berpakaian seperti ratu. Hingga akhirnya Bobby berhasil menemukan Mira di sebuah perkampungan jin. Tidak mudah baginya untuk bisa menyelamatkan saudaranya itu. Dia harus melawan sosok genderuwo yang tidak lain adalah suami Mira. Senapan angin yang ia bawa sudah tidak berguna di alam jin. Untungnya Bobby masih dapat mengalahkan genderuwo itu. Entah apa yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja Bobby seperti punya kesaktian dalam tubuhnya. Dia tidak pernah menyadari kalau di dalam tubuhnya ada energi gaib yang sangat kuat. Malam itu Bobby benar-benar tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat duduknya lalu mengambil kunci kamar Mira. Dia berjalan ke kamar Mira dan membuka pintu kamar. Di dalam sana Mira juga tidak bisa tidur. Ia hanya duduk termangu di tepi ranjang tidurnya. Bobby khawatir saudaranya itu menjadi gila. Tidak lama berselang, terdengar suara teriakan dari dalam kamar nomor 111. Bobby terkejut. Ia lari ke kamarnya sendiri, lalu meraih senapan angin. Tinggal tersisa 3 peluru. Kalau ada orang jahat di dalam kamar itu, Bobby harus menggunakan sisa pelurunya dengan sebaik mungkin. Pintu kamar nomor 111 terbuka sedikit. Teriakan itu terdengar semakin keras dan terkesan seperti orang sedang dipukuli. Pelan-pelan Bobby mendekat sambil menyodorkan moncong senapannya ke kamar itu. "Jangan masuk, Pak." Harry tiba-tiba muncul dari belakang Bobby. Namun Bobby tidak peduli. Dia malah menendang pintu kamar itu membuat Harry lari ketakutan. Bobby heran lantaran tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun menutup kembali pintunya. Bobby sama sekali tidak takut, sebab yang ia alami di Gunung Plosari jauh lebih mengerikan. Sesaat sebelum Bobby masuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang seperti mencakar-cakar pintu. Bobby pun menoleh. Tepat dari celah pintu kamar nomor 111, ada darah mengalir perlahan membasahi lantai. Bobby menggelengkan kepala. Dengan penuh emosi,
Dia tendang kembali pintu kamar itu. Kali ini tampaklah seorang wanita dengan wajah penuh darah. "Kenapa kamu mengganggu manusia, ha?" tanya Bobby. Yang ditanya diam saja, wajahnya datar menatap Bobby. Kedua kaki Bobby basah oleh darah. Wanita itu perlahan bangun, kedua matanya merah. Ia mendekat kepada Bobby seperti hendak melukainya. "Sudah kubilang, aku pernah berhadapan dengan jin Gunung Pelosari. Kalau kamu cari masalah denganku, itu salah besar." Belum sempat wanita itu melukai Bobby, tubuhnya sudah terbakar. Ia berteriak kesakitan sambil meminta ampun. Namun api terus membakarnya hingga ia lenyap begitu saja. Setelah wanita itu menghilang, tampaklah mayat seorang perempuan terbaring di atas tempat tidur. Mayat itu sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Keesokan paginya mayat itu teridentifikasi. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang dikabarkan menghilang. Kejadian itu sangat ganjil. Keluarga Hilda malah menuduh kalau Bobby yang membunuh anaknya. Bobby pun sempat diseret ke meja hijau. Kesaksian Bobby tentang mayat Hilda memang tidak masuk akal. Tapi tidak ada bukti kalau Bobby yang melakukan pembunuhan itu. Setelah kasus selesai, Bobby fokus mengurus Mira yang kondisinya masih memprihatinkan. Dia tidak pernah bicara sekata patah pun. Bobby akhirnya meminta bantuan seorang ustadz. Dia adalah Ustadz Firman yang juga ahli ruqyah. Sore itu Mira dipakaikan mukena. Ia lalu duduk di atas karpet permadani. Ustadz Firman mengenakan sarung tangan hitamnya. Ia lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengarahkan telunjuknya ke kepala Mira. Seketika saja Mira tertawa terbahak-bahak. Kedua matanya melotot. Dia lalu menunjuk-nunjuk Ustadz Firman. Ustadz Firman lalu membaca kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Jin di dalam tubuh Mira semakin berteriak kesakitan. Tidak lama setelah itu tubuh Mira lemas. Kemudian ia terkapar tidak sadarkan diri. Semenjak saat itu Mira kembali hidup dengan normal. Beberapa bulan kemudian, kamar nomor 111 tidak lagi bisa dipesan. Kamar itu selalu terkunci dan tidak pernah dibersihkan. Sarang laba-laba menjuntai di setiap sudut ruangan. Tempat tidurnya berdebu. Tirai jendelanya selalu tertutup rapat. Kamar itu sekarang menjadi sangat menakutkan bagi seluruh pekerja di hotel itu. Padahal sebenarnya sudah tidak ada hantu lagi di kamar itu. Hanya saja manusia yang menganggapnya angker. Tidak pernah lagi terdengar suara-suara aneh dari dalam kamar. Tapi Harry si resepsionis masih takut kalau malam-malam harus melintas di depan kamar itu. Semakin lama, tersebarlah isu kalau kamar 111 adalah kamar khusus jin. Sesungguhnya mereka manusia hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri. Sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.